Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 190. Tafsirnya, sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, serta pergantian malam dan siang, dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang, menjadi tanda-tanda, atau bukti-bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang berakal, artinya yang mempergunakan pikiran mereka. Ayat 191. Tafsirnya, yakni orang-orang yang menjadi naat atau badal bagi yang sebelumnya, mengingat Allah, di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring, artinya dalam keadaan bagaimanapun juga, sedang menurut Ibnu Abbas, mengerjakan sholat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah. Kata mereka, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini, maksudnya makhluk yang kami saksikan ini dengan sia-sia, menjadi hal, sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu, Maha Suci Engkau, artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Ayat 192. Tafsirnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, untuk hidup kekal di sana, maka berarti Engkau telah menghinakannya dan tiadalah bagi orang-orang yang aniaya. Maksudnya orang-orang yang kafir, di sini ditempatkan zohir pada tempat mudmar untuk mengingatkan dikhususkannya kehinaan itu bagi mereka dari, merupakan tambahan, seorang penolong pun, yang akan melindungi mereka dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 193. Tafsirnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru manusia untuk beriman kepadanya, yaitu Muhammad, atau Al-Quran, supaya, maksudnya yakni, berimanlah kepada Tuhanmu. Maka kami pun berimanlah kepadanya. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah, tutup dari kami kesalahan-kesalahan kami, artinya janganlah dibukakan kepada umum dengan memberikan hukuman terhadapnya, dan wafatkanlah kami, cabutlah nyawa kami bersama golongan orang-orang yang berbakti, yakni para nabi dan orang-orang soleh. Ayat 194. Tafsirnya, wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, atas, artinya dengan perantaraan, para rasul-Mu berupa nikmat dan karunia serta apa-apa yang mereka mohonkan, walaupun janji Allah itu tidak bertentangan dengan permohonan orang yang meminta, agar ia termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi karunia, disebabkan ia belum beroleh kepastian bahwa permohonannya itu akan dikabulkan. Mengenai disebutnya, wahai Tuhan kami, secara berulang-ulang maka itu menyatakan ketundukan dan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji, yaitu janji dengan kebangkitan dan pembalasan. Ayat 195. Tafsirnya, maka Tuhan mereka memperkenankan bagi mereka permohonan mereka bahwa, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu, adalah, dari sebagian yang lain artinya laki-laki adalah turunan wanita, sebaliknya wanita adalah keturunan laki-laki. Kalimat ini memperkuat kalimat yang sebelumnya, yakni bahwa mereka akan sama-sama menerima balasan dari amal perbuatan masing-masing, dan bahwa mereka sama-sama tidak akan disepelekan. Lanjutan ayat berikut, turun ketika Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak pernah saya dengar wanita disebut-sebut dalam soal hijrah. Maka orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang diusir dari kampung halamannya serta disakiti pada jalanku, maksudnya karena agamaku, dan yang berperang melawan orang-orang kafir, dan orang-orang yang gugur di jalanku, baik memakai tasydid atau tidak. Dan menurut satu kiroat dengan mendahulukannya, niscaya aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, aku tutupi dosa-dosa mereka dengan ampunanku, dan kumasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala. Masdar dari pengertian, kuhapus, dan memperkokoh maknanya, dari sisi Allah, terdapat perpalingan kedudukannya sebagai pembicara, dan Allah di sisinya terdapat pahala yang baik sebagai balasan. Ayat berikut turun pula tatkala kaum muslimin mengatakan bahwa musuh Allah kelihatan berbahagia, sedangkan mereka dalam keadaan susah dan menderita. Ayat 196. Tafsirnya, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh keleluasaan orang-orang kafir bepergian, artinya bergerak kemana mereka sukai, di dalam negeri untuk berniaga dan berusaha. Ayat 197. Tafsirnya, itu hanyalah kesenangan sementara, yang mereka nikmati di dunia dalam waktu singkat, kemudian akan lenyap, kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ayat 198. Tafsirnya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal, maksudnya ditakdirkan kekal, padanya sebagai tempat tinggal, yang biasanya disediakan buat tamu-tamu, dijadikan mansub, karena kedudukannya sebagai hal, dari jannat, sedangkan sebagai amilnya ialah pengertian sarf dari sisi Allah dan apa yang dari sisi Allah berupa pahala, lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, daripada kesenangan dunia. Ayat 199. Tafsirnya, sesungguhnya, di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, serta Najasyi,
dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Taurat dan Injil, dalam keadaan merendahkan diri, hal dari domir pada lafat yu'minu, dengan menekankan makna, man, dengan arti tawaduk kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah yang terdapat pada mereka dalam Taurat dan Injil berupa kebangkitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harga yang sedikit dari harta dunia, misalnya dengan menyembunyikannya karena takut kehilangan pengaruh, seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Mereka beroleh pahala, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka, di sisi Tuhan mereka, yang diberikan kepada mereka 2 kali sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qasas. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya, dapat melakukan perhitungan terhadap seluruh makhluk dalam hanya setengah hari saja dari hari-hari dunia. Ayat 200. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah melakukan taat, dan menghadapi musibah, serta menghindari maksiat, dan teguhkanlah kesabaranmu menghadapi orang-orang kafir hingga mereka tidak lebih sabar daripada kamu, dan tetaplah waspada serta siap siaga dalam perjuangan, serta bertakwalah kepada Allah dalam setiap keadaan, supaya kamu beruntung, merebut surga dan bebas dari neraka. Shadaqallahul Azim.